Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Fernandes dalam Cang Panah, bincang seputar keuangan daerah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal sistem manajemen penganggaran keuangan daerah. Dan untuk itu kita sudah kehadiran Bapak Alriandi, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Selamat datang Bang Riri. Ya. Apa kabar Bang? Ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Nah, Bang Riri, kita langsung aja nih. Ya. Bang Riri sebagai Kabid Anggaran di BPKK. Nah, Bang, mungkin bisa dijelasin sedikit kepada teman-teman di rumah, bidang anggaran itu kerjaannya apa sih? Tugas utamanya apa? Ya. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang di Cang Panah ini ya. Iya. Kita membicarakan pengelolaan keuangan daerah. Mungkin sebagaimana tupoksi saya sebagai Kepala Bidang Anggaran, tugas pokok dan fungsi daripada bidang anggaran ini adalah melaksanakan APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk diproses setiap tahunnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kota Banda Aceh. Itu fungsi utamanya. Fungsi utamanya. Kalau fungsi sampingannya ada nggak, Bang? Selain daripada kita juga mengelola APBD, kita juga mengelola terkait dengan standar-standar belanja, kemudian standar-standar biaya yang menjadi cikal bakal atau menjadi pedoman dalam hal penyusunan APBD. Nah, Bang, terkait dengan kita kan hari ini mau bicara Simpang Kedah nih. Ya. Mungkin Bang Riri bisa jelasin itu apa itu Simpang Kedah? Ada apa sih di Simpang Kedah dan SPD itu apa sih, Bang? Panjangannya dan fungsinya itu buat apa? Ya. Jadi yang pertama, sebelum saya berbicara tentang aplikasi Simpang Kedah, yang memang kebetulan ini adalah proyek perubahan sewaktu saya mengikuti PIM 3 yang lalu di tahun 2017. 2017. Ya. Jadi di dalam PP 12 tahun 2019, pedoman pengelolaan keuangan daerah, itu disebutkan adanya bendahara umum daerah. Ini mengapa saya melatar belakangi kemari, karena memang ini yang menjadi cikal bakal penerbitan SPD. Iya. Jadi tugasnya bendahara umum daerah salah satunya adalah menerbitkan SPD. Di dalam tugasnya, bendahara umum daerah ini dibantu oleh kuasa umum bendahara umum daerah. Jadi ada dua, sebagaimana dijelaskan dalam PP 12 tadi, ada dua kuasa BUD di PEMKO. Ini yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana kita mengadopsi Permendagri 13 tahun 2006. Dengan lahirnya PP 12 ini, ada sedikit perubahan regulasi, perubahan nomenklatur terkait dengan kuasa BUD tadi. Jadi ditunjuk dua kuasa BUD. Yang pertama, kuasa BUD yang fokus kepada penerbitan SPD, yaitu surat penyediaan dana SPD itu. Sorry Bang, surat penyediaan dana. Surat penyediaan dana. Jadi ini yang melatar belakangi untuk merealisasikan belanja nanti. Gitu. Yang kedua, ada kuasa BUD untuk fokus kepada SP2D, surat perintah pencairan dana. Kuasa BUD yang pertama itu yang fokus kepada penerbitan SPD adalah Kabid Anggaran, saya. Kemudian kuasa BUD yang kedua, kalau di BPKK ini ada Pak Sofan Hidayat, Kabid Perben. Inilah yang melatar belakangi daripada penerbitan SPD. Kemudian yang kedua, kuasa BUD ini juga tugasnya mengawal likuiditas kas. Jadi SPD ini kita terbitkan dalam rangka kita menjaga likuiditas kas. Artinya SPD ini akan terbit apabila dana di kas tersedia. Kalau dananya tersedia, baru SPD bisa diterbitkan. Kenapa berbeda dengan sebelumnya? Makanya kita mencoba menggagas di tahun 2021 ini melalui aplikasi Simpang Kedah tadi. Sistem manajemen penganggaran keuangan daerah. Berarti Simpang Kedah itu bukan simpang yang ada di Kedah. Jadi sewaktu kita kemarin ikut PIM 3 dalam rangka proyek perubahan, memang ada historinya nih kita buat Simpang Kedah.
Jadi supaya orang mengingat, dulu di Simpang Kedah itu ada penjara. Oh iya. Jadi iya, jangan iya, main-main iya. dengan keuangan. Iya. Nah, jadi itu ya yang melatar belakangi saya menggagas Simpang Kedah. Manajemen penganggaran ini jangan main-main. Kalau main-main bisa. Kalau main-main nanti bisa masuk penjara. betul. Ya, jadi ada kaitannya. Walaupun secara akronimnya ini adalah sistem manajemen penganggaran keuangan daerah. Nah, Bang. Ya. Jadi di tahun 2001 ini kan Kota Banda Aceh udah mulai pakai aplikasi Simpang Kedah nih, Bang. Ya. Nah, kenapa Banda Aceh itu harus pakai Simpang Kedah untuk penerbitan SPD itu? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk mengawal atau menjaga likuiditas kas supaya lancar dalam hal merealisasikan belanja. Sebelum-sebelumnya SPD ini juga terbit sama halnya dengan seperti sekarang. Iya. Kan tetapi kalau dulu acuannya hanya anggaran kas. Artinya kita tidak melihat ketersediaan kas. Oh, ada nggak ada dana Ada di nggak kas, ada dana di SPD kas, tetap SPD keluar. sudah kita keluarkan dan kita keluarkannya itu per triwulan. Jadi setiap 3 bulan sekali kita keluarkan anggaran kas tanpa melihat posisi kas seperti apa. Agak beresiko. Beresiko. Jadi yang kita khawatirkan sewaktu nanti di akhir tahun SPD kita terbitkan, tapi rupanya uang tidak ada. Nah, inilah yang coba kita gagas di aplikasi Simpang Kedah ini, penerbitan SPD ini by sumber dana. By sumber dana By itu sumber mungkin bisa dana dijelasin? itu di dalam pendapatan itu ada macam-macam sumber dana. Ada sumber dana dari pendapatan asli daerah. Iya. PAD yang selama ini kawan-kawan kita di pendapatan pungut, Kayak di pajak restoran, penagihan, pajak hotel pajak gitu restoran, pajak Hotel, reklame, iya. ya, pajak hotel kan. Nah, itu jelas dulu uangnya tersedia, baru bisa kita terbitkan SPD. Jadi ini dalam rangka menjaga dan juga dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan daerah. Nah, Bang, dalam rangka menjaga likuiditas kas daerah nih, seberapa efektif sekarang penerbitan SPD by sumber dana ini? Ya, kalau kita melihat sejauh ini kan sudah berjalan kira-kira hampir 8 atau 9 bulan ya. Ini sangat efektif. Bagi kami di dalam internal keuangan, ini sangat efektif karena kita bisa menjaga kondisi kas. Artinya uang dulu tersedia, baru kita keluarkan SPD, dan OPD baru bisa merealisasikan kegiatan atau belanjanya. Tidak bisa sembarangan lagi. Dan bagi di posisi eksternal, yaitu OPD, ini juga sangat membantu karena mereka terjamin terkait dengan kondisi keuangan. Karena sewaktu-waktu di tahun-tahun sebelumnya ada kasus OPD mau merealisasikan belanja, sudah diantar SPM ke bidang perbendaharaan, itu tertunda pembayarannya. Karena uang di kasnya Karena belum uangnya ada. di kasnya belum ada. Aduh. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, setiap SPD yang diterbitkan itu sudah menjamin ketersediaan kas. Jadi semua kegiatan yang ada di Pemko Banda Aceh ketika SPD-nya sudah keluar itu tandanya dananya sudah tersedia. Betul, begitu. ya. Jadi nggak gali lubang tutup lubang lagi. Ya, Bang? Iya. Nah jadi Bang, Agus penasaran nih seperti apa sih gambaran dari interface aplikasi Simpang Kedah ini Bang? Iya. Nah Bang, izin Bang, itu kan ada tampilan login itu Iya. yang harus diisi itu apa Bang kira-kira di tampilan login itu? Apakah semua orang bisa masuk atau admin-admin tertentu yang ditunjuk oleh BPKK Bang? Iya. Kalau di internal kita, ini hanya bisa diproses oleh kuasa BUD, kemudian Kasubdit yang menangani SPD, yaitu Kasubdit Pengendalian Anggaran, serta administrator yang mengembangkan aplikasi, yaitu orang tim IT kita. Super adminnya Bang ya? Ya. Di sini bisa dilihat untuk pembuatan draft pagu usulan SPD, itu dilakukan secara berkala, ya, dengan menyesuaikan ketersediaan dari dana masing-masing sumber dana yang telah tersedia di kas. Oke. Dan sebelumnya kita juga selalu berkoordinasi dengan Pak Sopan Hidayat, Kabid Perbendaharaan. Apakah kondisi kas seperti apa? Baru-baru bisa kita terbitkan SPD-nya. Kemudian kita tentukan draft pagunya, menentukan periode penerbitan SPD, dan sampai dengan bulan
tertentu. Penentuan periode bulan ini menjadi dasar perhitungan anggaran kas pada saat pengikutan SPD nantinya. Kemudian kita tetapkan nilai sisa dasar penerimaannya antara realisasi pendapatan daerah berbanding akumulasi SPD yang sudah diterbitkan saat ini berdasarkan klasifikasi masing-masing sumber dana. Kemudian di situ nanti akan muncul daftar pemetaan rekening pendapatan dengan jenis sumber dana, kemudian pembagian nilai pagu. Ini akan kita bagikan ke masing-masing OPD sesuai dengan tagging rincian belanja yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita berikan pagu kepada masing-masing OPD, OPD ini akan kembali mengusulkan ke kita untuk dilakukan validasi. Artinya dari uang yang kita jatahkan istilahnya ke masing-masing OPD, itu nanti OPD akan mengirimkan usulan kembali ke kita. Oh, jadi ada proses validasinya ada lagi? Proses validasi di tingkat bidang anggaran, ada proses validasi lagi supaya ini bisa dilakukan pengamprahan. Kemudian operator di bidang anggaran ini akan memvalidasi, barulah SPD ini bisa digunakan oleh OPD untuk merealisasikan belanja. Dan ini di awal tahun kita sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sudah ada sosialisasi. Sudah ada sosialisasi sehingga tidak ada kendala lagi dari proses penerbitan SPD ini. Ya, mungkin itu sedikit gambaran secara ringkas. Nah, prosesnya itu kira-kira memakan waktu berapa lama, Bang? Dari proses pengajuan SPD sampai dananya itu ditransfer ke rekening penerima, itu kira-kira berapa lama makan waktu, Bang? Mungkin tidak terlalu lama. 1 hari udah bisa langsung kita proses validasi. Karena sepanjang OPD yang menangani keuangan itu selalu mengupdate terkait dengan aplikasi Simpang Kedah ini. Tapi kalau misalnya dia tidak memonitor, kita akan hubungi. Kita akan hubungi SPD ini sudah kita terbitkan, mohon untuk di tagging belanjanya yang mau dikeluarkan SPD-nya. Ada proses jemput bola. Ada proses. Berarti 1 hari selesai itu karena memang posisi kasnya itu nggak minus atau nggak kosong, Bang, ya? Karena dananya sudah tersedia, makanya proses pencairan dananya itu bisa cepat gitu ya? Iya, dan proses penerbitan SPD ini dalam 1 bulan bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali? Bisa berkali-kali, tidak 1 bulan sekali. Karena sumber dana yang masuk ke kas pemerintah kota ini juga terus update. Nah, Bang, ada informasi kalau tahun 2022 itu seluruh pemerintah daerah akan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah itu, Bang, untuk proses penganggaran dan segala macam, pengelolaan keuangan dan semacamnya. Nah, kira-kira Simpang Kedah ini mau dibawa kemana, Bang? Apakah itu masih bisa digunakan atau masih bisa diintegrasikan, masih bisa diakses atau gimana, Bang? Ya, jadi ini yang sedikit mengkhawatirkan kita ya di tingkat pemerintah daerah. Karena memang seluruh pemerintah daerah di Indonesia ini sudah banyak mengembangkan aplikasi masing-masing, versi masing-masing. Di Pemko Banda Aceh ini sudah berhasil sampai sejauh ini, kan tetapi kita dipaksa oleh pemerintah pusat untuk bisa mengikuti aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah pusat agar adanya keseragaman di seluruh Indonesia. Ini juga baik sebenarnya. Cuman sangat disayangkan bagi daerah-daerah yang memang sudah bekerja lebih dan punya kreatif masing-masing pemerintah daerah. Jadi SIPD ini, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, ini adalah satu-satunya aplikasi yang wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi resminya. Aplikasi resminya, dan ini sudah ada legalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019. Mau tidak mau pemerintah kota juga harus mengikuti apa yang sudah diamanahkan. Jadi di dalam SIPD apa yang sudah kita kembangkan ini melalui aplikasi Simpang Kedah ini belum tersedia fiturnya. Jadi masih memakai versi lama. Artinya yang tersedia itu artinya SPD ini akan terbit dengan mengacu juga kepada anggaran kas sebagaimana sebelumnya. Jadi tidak lagi mendeteksi by sumber dana sebagaimana yang sudah kita kembangkan.
Kami berupaya, kita coba melobi pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemendagri. Sudah pernah kita bincangkan dengan mereka, apakah aplikasi yang coba sudah kita kembangkan ini bisa diterapkan dalam SIPD. Namun mereka belum ada respon ya, belum ada respon. Karena menurut saya aplikasi penerbitan SPD by sumber dana ini baik untuk diterapkan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Karena memang dia mendeteksi daripada kondisi kas yang ada. Jangan melihat lagi dari anggaran kas. Karena anggaran kas itu belum bisa memastikan ketersediaan kas. Betul. Ya. Betul. Berarti kalau memang SIPD ini diterapkan, sebenarnya itu langkah mundur buat Banda Aceh yang sudah satu langkah lebih maju daripada ini dalam pengelolaan. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi Agus percaya pemerintah pusat juga ya inovasi-inovasi seperti ini pasti mereka akan terima dengan sangat baik mungkin ya Bang ya. Iya, tapi di samping itu SIPD ini sebenarnya sudah komplit aplikasi yang memang sudah baik karena dia mengadopsi seluruh masukan daripada pemerintah daerah di Indonesia. Nah, cuman itu satu aja yang belum fitur itu satu iya, fitur jadi penerbitan SPD by sumber dana ini yang sedikit lagi mungkin. Menurut saya kalau ada itu mungkin lebih lengkap. Lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi. Nah, Bang, Simpang Kedah ini kan bisa dikatakan satu aplikasi yang mungkin maju satu langkah daripada ya bisa kita lihat mungkin di SIPD aja belum ada fitur penerbitan by sumber dana. Kira-kira Bang, ada nggak pemerintah lain yang tertarik sama aplikasi Simpang Kedah? Kemarin kita lihat Sigolabang sudah diterapkan di Biren nih. Kawan-kawan dari bidang aset sudah ke sana bersama tim IT udah mensosialisasikan bagaimana penggunaan aplikasi Sigolabang di Biren. Nah, untuk Simpang Kedah ini Bang, ada nggak kira-kira pemerintah daerah lain yang tertarik sama Simpang Kedah Bang? Iya, ada beberapa ya. Ada beberapa teman-teman Kabid Anggaran yang memang sudah mengkontak kita dan mereka tertarik. Mereka tertarik untuk penerapan SPD by sumber dana ini. Tetapi karena memang tadi kita diwajibkan memakai SIPD yang di dalamnya itu belum tersedia fitur penerbitan by sumber dana ini, ya jadi teman-teman di pemerintah daerah khususnya di dalam Provinsi Aceh ini mundur teratur jadinya. Ya, mundur teratur. Jadi karena ditakutkan waktu mau penerapan, tapi nanti di tahun 2022 ini sudah tidak bisa lagi kita terapkan. Karena jangka waktunya nanggung gitu karena itu ya. Tapi ini terus kita berupaya. Kita terus berupaya untuk konsultasi dengan Kemendagri. Ini untuk supaya SIPD ini disempurnakan dengan penerbitan SPD by sumber dana ini. Ya, tapi juga kita berharap mudah-mudahan Kemendagri juga merespon apa yang terobosan yang sudah dilakukan sama pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penerbitan SPD by sumber dana ini, Bang. Ya. Oke, Bang Riri, terima kasih banyak atas informasinya, atas waktunya. Udah mau dalam Agus tahu Kabid Anggaran kan kerjanya mengelola APBD Kota Banda Aceh yang segitu besarnya, ya. Tapi menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama kita di bincang seputar keuangan daerah pada edisi kali ini, dan sekali lagi terima kasih Bang Ariandi. Kita akan bertemu pada edisi selanjutnya tentu dengan pembicara-pembicara yang lebih menarik lagi dan tema-tema pembicaraan yang lebih keren lagi. Baik, terima kasih. Saya Agus Fernandes pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih.